Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Buruto 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Buruto 1. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, meluangkan waktu demi memenuhi tugas saya untuk menyebarkan pemahaman. Saya bukan sebagai narasumber, tetapi saya hanya berbagi. Kita sharing Bapak Ibu. Saya yakin kalau dari guru-guru dari SDN Buruto 1 ini sudah sangat memahami tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini sebenarnya Bapak Ibu bisa belajar, baik itu melalui webinar-webinar ataupun melalui PMM, di mana di PMM itu sudah lengkap tentang budaya positif. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yang pertama, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Lah, perwujudan dari nilai-nilai keyakinan ini berarti nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang baik itu kira-kira apa saja Bapak Ibu? Misalkan disiplin, kemudian kerjasama, kemudian kreatif, inovatif, dan sebagainya. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan. Budaya positif ini tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, bebas tekanan bagi murid, sehingga murid bisa belajar dengan tenang dan aman yang ada di sekolah kita. Kita sebagai guru wajib menciptakan lingkungan positif sehingga anak-anak itu bersikap sesuai dengan budaya positif dan juga memiliki dorongan dari pribadi anak sehingga bersikap sesuai dengan budaya positif itu. Sebelum melanjutkan Ibu tentang budaya positif, ada pertanyaan berbangkit. Kita main-main dulu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Mohon jawabannya Bapak Ibu. Setuju. Coba yang setuju silakan Bapak Ibu aja dulu. Ya, setuju. Yes. Yang tidak setuju cuma satu orang ya. Jadi rata-rata setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Semuanya setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Kemudian yang keempat, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Ya, semuanya setuju.
Kemudian boleh berperan sebagai teman bagi siswa. Baik Bapak Ibu, rata-rata Bapak Ibu menjawab setuju. Nah, untuk membuktikan jawaban Bapak Ibu di akhir kita pecahkan bersama. Nah, konsep inti budaya positif, di mana konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari hari ini itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, edukasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, disiplin positif. Selanjutnya posisi kontrol guru. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kira-kira dari konsep seperti ini, kira-kira yang Bapak Ibu sudah pahami kira-kira yang mana? Atau mungkin yang paling asing buat Bapak Ibu? Ya, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi, cuma mungkin bedanya yang baru mengenal, namanya yang baru mengenal tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan perubahan paradigma. Sekarang main-main dulu Bapak Ibu, cobalah buka. Coba main-main Bapak Ibu. Ada A dan B, di mana A itu bayangkan Bapak Ibu memiliki benda yang sangat berharga dan letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya adalah sebuah kepalan. Jadi Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu di samping, yang pertama kita membuat kepalan di mana benda itu adalah benda yang sangat berharga. Kemudian yang di teman Bapak Ibu itu berusaha untuk memikat atau membuka tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dengan cara merayu, kemudian juga bisa dengan cara menyogok, juga bisa dengan cara apa? Yang penting teman Bapak Ibu itu mau membuka tangan dari kepala tangan-tangannya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tadi pegang benda berharga tadi, kira-kira Bapak Ibu akan membuka tangannya atau tidak? Kira-kira bisa dicoba Bapak Ibu ya. Anggaplah Bapak Ibu itu pemegang salah satu yang sangat berharga di tangannya. Kemudian teman di sampingnya itu berusaha untuk mengambil benda itu dari kepala temannya. Silakan, mungkin bisa dicoba Bapak Ibu sebentar. Misalnya karena lilian rayuan bisa terbuka. Iya, bisa terbuka. Yang lain? Iya. Untuk bisa mengambil Bapak Ibu, bisa kira-kira bisa nggak membuka ini Bapak Ibu temannya itu? Itu dengan cara merayu, membujuk, mengancam dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, dari Bapak Ibu yang mengepal tadi, mengepal barang berharga tadi, itu bisa membuka dan juga bisa menutup. Nah, membuka dan menutup itu kira-kira itu berasal dari kontrol diri sendiri ataukah dari orang lain? Dari diri sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau punya barang berharga, untuk membuka barang itu atau menyerahkan kepada orang lain yang jelas dari diri sendiri. Tidak mungkin meskipun orang lain itu membujuk, kemudian menyogok dan sebagainya, menghabis bahkan, maka Bapak Ibu tetap akan mempertahankan yang namanya
pengharga itu. Nah, selama ini miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita beranggapan bahwa kita guru punya anggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Misalkan Bapak Ibu memberikan tugas PR misalkan kepada siswa, kira-kira siswa itu mengerjakan PR semua atau ada yang tidak mengerjakan? Ada yang tidak mengerjakan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memberikan peraturan yang sangat ketat apapun, itu pasti ada yang tidak mengerjakan. Itu mengapa? Karena siswa itu tidak bisa dikontrol oleh guru, tidak bisa diatur oleh guru. Tetapi yang bisa adalah siswa itu sendiri yang bisa mengontrol dari dalam dirinya. Jadi guru itu tidak bisa memaksa murid, hanya murid itu sendiri yang bisa dengan kesadaran. Jadi kalau misalkan murid itu mengerjakan tugas, itu karena kesadaran dirinya. Karena besok ada PR yang belum dikerjakan, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalkan Bapak Ibu memberikan penghargaan ataupun memberikan semacam hadiah kepada siswa, kira-kira itu efektif atau bermanfaat kira-kira Bapak Ibu? Belum tentu, tidak. Mengapa? Karena penghargaan atau berupa hadiah itu sifatnya itu relatif singkat dalam jangka waktu dekat. Tetapi kalau misalkan itu dilaksanakan selama 1 tahun atau 2 tahun, apakah Bapak Ibu bisa melaksanakan atau memberikan penghargaan atau hadiah terus selama 1 tahun? Tidak mungkin, ya. Jadi penghargaan itu bisa dalam waktu dekat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi Bapak Ibu, kritikan, ini ilusi Bapak Ibu, kritikan kepada seseorang, oh kamu tulisannya kok jelek seperti itu, atau misalkan hasil gambar kamu kok jelek. Nah, itu beranggapan bahwa selama ini itu mampu menguatkan karakter, padahal yang semestinya itu justru membodohkan siswa. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini anggaplah orang dewasa ini adalah guru. Ini adalah guru itu tidak bisa memaksa siswa untuk melaksanakan sesuatu. Sebelum Bapak Ibu lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, stimulus respon ini seperti yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu. Ada respon dari luar atau misalkan ada respon dari guru. Kemudian juga teori kontrol, pilihan yang kita pilih. Yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita juga kadang-kadang menginginkan bagaimana murid itu menjadi anak yang pintar semua, menjadi anak yang aktif semua, menjadi anak yang rajin. Kita harus seperti itu, menganggapnya sama. Nah, teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di teori kontrol itu kita memandangnya itu berbeda, tidak sama. Kemudian yang kedua, perilaku murid dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap siswa melakukan sesuatu yang jelek atau mengerjakan kesalahan, itu dianggap suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol dan teori yang sekarang ini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan anak-anak itu misalkan main atau misalkan terlambat, itu juga kesalahan Bapak Ibu. Tapi itu bukan semata-mata siswa itu salah. Itu pasti memiliki tujuan. Kemudian
saya bisa mengontrol orang lain. Dari contohnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memaksa, itu pasti ujung-ujungnya nanti akan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan kolaborasi antara guru dengan siswa itu akan menghasilkan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya model berpikir menang kalah. Jadi selama ini Bapak Ibu kita masih memikirkan menang kalah. Sekarang sudah teori kontrol, kita sudah model berpikirnya menang-menang. Mengapa seperti ini Bapak Ibu? Karena selama ini kita pasti menginginkan ada yang menang, ada yang kalah, seperti itu Bapak. Tetapi sekarang berpikirnya itu menang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Sama dengan misalkan Bapak Ibu di kelas ada peringkat 1, ada peringkat 2, ada peringkat 3. Ya. Dari peringkat 1, 2, 3 itu Bapak Ibu misalkan diberikan hadiah atau diberikan semacamnya sertifikat berupa penghargaan. Terus yang lain itu bagaimana Bapak Ibu? Pasti merasa kecewa. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya menciptakan yang lain itu tidak kecewa? Jadi sedangkan sistemnya itu menang-menang. Jadi kalau misalkan dari satu kelas itu diberikan semacam sertifikat atau hadiah, semuanya diberikan hadiah atau sertifikat. Sertifikat misalkan, sertifikat yang pertama misalkan memiliki nilai akademik tertinggi, atau yang lain memiliki karakter yang baik. Nah, jadi Public Pancasila memiliki sifat inovatif. Nah, itu semuanya diberikan. Jadi tidak pilih kepada salah satu siswa, sehingga yang lain itu merasa dirinya itu sama dengan yang lain. Lanjut Bapak Ibu, sekarang yang pertama disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan. Itu disiplin positif baru itu, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini adalah bagaimana seorang guru bisa memunculkan unsur-unsur intrinsik yang ada dari dalam pikiran anak-anak, sehingga nanti muncul nilai-nilai kebajikan dari anak-anak tersebut. Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi yang diharapkan siswa itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan umum, kemudian juga motivasi dari dalam hati murid itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Seperti ini Bapak Ibu, tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita inginkan sebenarnya Bapak Ibu itu adalah bagaimana supaya anak itu memiliki sikap sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Misalkan beriman dan bertakwa, kemudian dalam mulia, berkebinekaan global, gotong royong, prihatin, bisa juga toleransi dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum Bapak lanjutkan. Dan kemudian sekarang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu atau siswa itu berperilaku itu yang pertama karena takut karena ada hukuman atau tak merasa tidak nyaman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
yang mereka percayai. Ini adalah unsur prinsip yang ada dari diri siswa. Jadi bagaimana Bapak Ibu itu mengumpulkan motivasi inspirasi ini dari siswa. Kemudian Bapak Ibu melanjutkan tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana, artinya langsung terjadi secara tiba-tiba. Contoh misalkan ada siswa yang terlambat, maka Bapak Ibu langsung menyuruh misalnya silahkan kalian kemudian lapangan sebanyak 10 kali misalnya. Itu langsung secara tiba-tiba menyuruh. Itu adalah hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Jadi kalau misalkan siswa itu saya terlambat, siswa itu sendiri belum tahu apa kira-kira nanti hukuman yang akan diberikan oleh Bapak Ibu. Cuma tiba-tiba Bapak Ibu itu langsung memberikan hukuman. Kemudian bersifat satu arah, hanya guru yang menentukan hukumannya. Kemudian yang ketiga berupa hukuman fisik dan psikis. Fisik itu berupa misalkan disuruh berlari, push up dan sebagainya. Psikis itu berupa perkataan, bisa membentak atau dengan kata-kata kotor dan sebagainya. Itu adalah berupa hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi. Beda dengan hukuman, konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau konsekuensi itu siswa itu sudah tahu kira-kira kalau misalkan nanti saya terlambat konsekuensinya itu apakah sudah tahu, ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi kalau misalkan ada konsekuensi, tetap siswa itu merasa tidak nyaman kalau itu. Misalkan terlambat karena bahkan stres, maka murid itu pasti tetap takut untuk berangkat ke sekolah. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dengan konsekuensi maka guru selalu memonitor murid. Selanjutnya yang ketiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi butuh proses untuk memperbaiki suatu kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tujuannya restitusi itu adalah siswa sendiri yang mencari solusinya. Bagaimana kira-kira supaya tidak, misalkan tidak terlambat, itu dengan cara pendekatan dari guru melalui pertanyaan-pertanyaan peneliti. Baik Bapak Ibu, sekarang ada beberapa semacamnya kasus Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi kalau itu? Hukuman, betul ya. Jadi itu berupa hukuman, saya tidak akan terlambat lagi meskipun mencatat 100 kali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena apa Bapak Ibu? Kita menggantikan karena kesalahan sendiri sesuai dengan yang kita lakukan. Ya.
situasi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi baru? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Iya. Ya, itu masuk hukuman baru. Iya, masuk hukuman. Karena murid itu disuruh tidak menggunakan sepatu seharian, itu termasuk hukuman karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang terakhir, Nabi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran UJLK. Ini masuk konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Kalau lari itu masih linear dengan pelajaran UJLK, disesuaikan. Jadi kesalahan itu disesuaikan dengan konsekuensi ini itu disesuaikan dengan kesalahan anak. Dan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam jangka pendek mungkin penghargaan itu baik, sangat bagus sekali. Tetapi dalam jangka waktu yang sangat panjang itu akan berpengaruh terutama kepada siswa itu sendiri. Karena apa? Tidak mungkin seorang guru akan memberikan penghargaan secara terus-menerus, meskipun itu berupa penghargaan yang nilainya tidak terlalu mahal. Kemudian yang kedua, penghargaan itu menghukum. Mengapa Bapak Ibu? Seperti yang dijelaskan tadi tentang ranking kelas. Nah, ranking 1, 2, 3 itu diberikan hadiah. Nah, sedangkan ranking yang lain itu tidak diberikan hadiah. Itu hanya menghukum. Yang lain itu setelah hukuman Bapak Ibu. Merasa kecewa karena tidak diberikan hadiah. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memberikan hadiah itu juga tidak tepat. Penghargaan tidak efektif, jelas tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu selalu memberikan penghargaan itu akan merusak hubungan. Misalkan Bapak Ibu dengan siswa itu memberikan hadiah, anggaplah hari ini memberikan semacam misalkan permen atau misalkan buku atau misalkan pulpen dan sebagainya. Tapi itu merupakan bisa merusak hubungan kalau misalkan besok Bapak Ibu tidak memberikan hadiah. Berarti kita jadi tidak beri hadiah, besok mengaku tadi waktu pasti Bapak Ibu terus hubungan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau memberikan hadiah itu dipikir lebih dahulu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi anak-anak yang terbiasa hadiah itu pasti kualitasnya itu menurun. Kecuali memang diberikan hadiah terus-menerus. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak itu pasti tidak kreatif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi jelas anak-anak tidak akan memiliki motivasi diri sendiri untuk melakukan sesuatu hal. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Mengapa menggunakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tidak peraturan kelas saja? Iya, penggunaan katanya. Iya, sangat betul sekali. Jadi keyakinan kelas itu merupakan adalah kesepakatan antara siswa dengan guru. Kemudian dalam peraturan itu hanya guru atau sekolah
siswa itu dituntut wajib melaksanakan. Itu yang perlu dihindari Bapak Ibu. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan para guru dan murid bersifat universal. Universal itu adalah bersifat umum. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi Bapak Ibu sebelum membuat keyakinan kelas itu misalkan Bapak Ibu memberikan penjelasan dulu tentang keyakinan kelas. Kemudian tujuannya itu apa? Setelah itu Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. Bisa Bapak Ibu melalui sticky note atau juga bisa langsung anak-anak nulis ke papan kira-kira apa yang perlu disepakati. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Jadi semua masukan Bapak Ibu itu ditulis. Semua masukannya anak-anak semuanya ditulis, ditampung semua. Jangan dibiarkan, semua harus dihargai. Kemudian gantinya kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya tidak boleh datang terlambat, sehingga menjadi datang tepat waktu. Misalkan tidak boleh membuang sampah. Kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi usahakan tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Kemudian tinjau kembali daftar jurang pendapat yang sudah dicatat. Jadi setelah anak-anak mengeluarkan pendapatnya, Bapak Ibu kumpulkan dari sekian banyak pendapat itu dikumpulkan. Misalkan mungkin ada yang sama, atau juga misalkan ada yang masalah berdisiplinan, dikumpulkan semuanya di berdisiplinan. Kemudian surat kerjasama dikumpulkan kerjasamanya. Kemudian di masalah ada kerajinan dikumpulkan masalah kerajinannya. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa terpisah antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Jadi Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, atau kesepakatan kelas itu jangan terlalu banyak. Itu minimal 3 sampai 7. Kenapa? Karena takutnya anak-anak itu lupa. Jadi kalau misalkan dari sekian banyak siswa ada 30 siswa misalkan, itu ditampung disimpulkan menjadi keyakinan yang umum Bapak Ibu. Misalkan disiplin, kemudian saling menghormati, menjaga kebersihan, itu ditampung Bapak Ibu. Jadi sehingga nanti tidak terlalu banyak. Kemudian setelah itu keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. Kalau bisa sebelum ditaruh di dalam kelas itu Bapak Ibu misalkan ditandatangani, sama seperti itu. Itu dianjurkan Bapak Ibu ditandatangani atau menggunakan cap jempol kalau misalkan kelas rendah. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Terus misalkan Bapak Ibu ada salah satu guru kelas rendah ingin membuat keyakinan kelas, padahal dari kelas 1 itu tidak diwajibkan tahu membaca dan menulis. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ditawarkan. Pengetahuan tentang penyusunan kalimat, perangkai kalimat itu masih belum, sehingga mungkin semacam draft seandainya ibu sudah berlakukan itu ditawarkan. Kita rumuskan bersama kalimatnya, misalnya seperti itu, sehingga mereka mudah mengingatnya kalau mereka dilibatkan di dalam perumusan kalimat itu sendiri. Iya. Iya. Sebenarnya saya sama dia ini sama-sama kelas awal gitu. Tapi kalau saya kebiasaan saya itu menanyakan dulu dalam bentuk kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan selama pembelajaran di dalam
Coba diingat. Itu saya tempuh semua. Nah, agar tidak terjadi seperti ini, sebaiknya bagaimana? Dari kesalahan itu saya buat sebagai kesepakatan kelas. Misalnya, anak sering membuang sampah Bu di dalam bangkunya. Apa boleh seperti itu? Tidak boleh Bu. Itu saya buat kesepakatan. Bagaimana membuang sampah ke tempatnya. Sudah ada satu kesepakatan itu. Misalnya menyerah ketika temannya berbicara. Sebaiknya bagaimana? Mengajukan nama sebelum berbicara dan sebagainya. Jadi saya kesepakatan kelas itu tidak selalu tetap dalam 1 tahun, tapi berubah. Setidaknya per bulan saya ubah sesuai dengan kondisi kelas. Begitu Pak. Iya, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus sekali Bapak Ibu. Jadi dengan memancing pertanyaan-pertanyaan atau kita memberikan draft, kata kemudian bukan membuat draft dari keyakinan kelas itu, atau juga bisa dengan Bapak Ibu menyediakan gambar. Gambar misalkan anak membawa sampah pada tempatnya, anak membawa sampah, tidak membawa sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak nanti tinggal memilih kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kita akan ambil itu, atau juga gambar-gambar yang lain. Karena apa? Kalau kelas kita itu masih belum memahami betul tentang kalimat. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan tentang keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua usaha terkait yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi semua kebutuhan dasar itu harus terpenuhi, baik itu Bapak Ibu atau juga siswa, itu semuanya harus terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi, maka anak-anak itu akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kemudian juga kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang pertama makanan. Jadi usahakan anak-anak itu di pagi hari usahakan sarapan, misalkan seperti itu dari rumah. Karena apa? Kalau misalkan tidak sarapan, nanti misalkan di sekolah itu berbuat yang tidak kita inginkan, misalkan seperti itu, misalkan mengambil jajan punya temannya dan sebagainya. Kemudian pakaian, kemudian juga tempat tinggal, kesehatan, dan juga keamanan. Ini adalah termasuk dari kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi anak-anak itu menginginkan untuk diterima. Kemudian berbagi dengan sesama, itu juga. Kemudian menjadi bagian dari kelompok, berbagi bersama. Kemudian juga dipedulikan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang ketiga itu kekuasaan, harga diri. Kemudian juga keinginan untuk dianggap berprestasi. Pasti semua manusia itu pasti menginginkan berprestasi. Dan juga yang terakhir didengar. Kemudian yang keempat itu mandiri, yaitu kebebasan. Kemudian juga mencoba hal baru. Jadi setiap manusia itu pasti menginginkan mencoba hal-hal baru. Sama dengan misalkan dalam pembelajaran menginginkan hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, kemudian bermain, tertawa, dan juga humor. Jadi kelima ini merupakan kebutuhan dari manusia. Ini kasus Ibu Ambang guru yang kelas 2A di SD Pelita Hati sedang jenuh menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang karena dengan paksa jika
Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya siswa namanya Doni, sering meminta makan siang punya temannya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Mendekati Doni atau meminta penjelasan kepada Doni mengapa sering mengambil makanan dari teman-temannya. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu, Bapak Ibu? Yang pertama, jawaban Doni kira-kira yang pertama, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi yang pertama, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kira-kira ini termasuk kebutuhan yang mana, Bapak Ibu? Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kasih sayang. Ini adalah kebutuhan dari manusia, adalah kasih sayang. Kemudian yang kedua, merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Penguasaan. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian yang ketiga, karena merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ini masuk kebutuhan yang mana, Bapak Ibu? Karena merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Masuk kebebasan. Ini bebas, Bapak Ibu. Kemudian karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Masuk besar. Nah, kemudian yang kelima, karena ia lapar dan orang tua yang tidak membawakannya bekal untuk bertahan hidup. Jadi ini adalah sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar bisa memahami alasan dibalik sikap dan tingkah lakunya. Jadi setiap perilaku siswa baik itu salah atau benar pasti memiliki alasan. Betul-betul itu salah, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Itu ada 5. Yang pertama, menghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Dan yang terakhir, manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini kira-kira bersikap posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Teman. Yang lain, Bapak Ibu, tidak ada santai saja, Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Bapak Ibu membuat merasa bersalah. Yang jelas kalau saya sendiri pasti pernah menghukum, Bapak Ibu. Pernah, pasti. Karena membuat merasa bersalah pernah, memantau pernah, manajer pernah. Jadi semuanya 5 kontrol ini mungkin pernah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan yang pertama, posisi menghukum. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket
Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Baik, Bapak Ibu, itu adalah contoh video seorang guru menghukum siswanya. Kira-kira guru itu bersifat yang pertama menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian berbajak pinggang, membentak. Seorang pendidik bisa menggunakan verbal fisik maupun verbal atau psikis. Jadi seorang guru yang melakukan posisi satu menghukum itu pasti menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian juga membentak. Yang kemudian dampaknya bagi siswa Bapak Ibu, yang pertama murid menjadi pendendam. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu selalu menghukum, siswa itu pasti akan menjadi pendendam. Apa yang dikatakan Bapak Ibu? Dan sekarang itu beda dengan murid yang bodoh. Kemudian yang kedua, tidak menyukai guru, pasti Bapak Ibu. Kalau misalkan guru itu selalu menjadi menghukum, pasti tidak disenangi oleh siswa. Itu Bapak Ibu. Jadi dampak posisi menghukum. Kemudian yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya, itu adalah posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Di mana suara cenderung melembut, jadi gurunya itu melembut Bapak Ibu. Kemudian namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa ada pada murid dengan membuat guru menderita. Itu adalah membuat merasa bersalah. Dampaknya apa Bapak Ibu? Membuat murid merasa bersalah. Ini masuk identitas gagal karena selalu merasa salah. Kemudian yang kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi kalau misalkan selalu membuat merasa bersalah, anak-anak itu pasti rendah diri dan juga menarik dari lingkungan. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut Bapak Ibu. Ceritanya Naren Bapak Ibu ya, senang. Lanjut posisi yang ketiga sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya mau ngomongin saya Bu.
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru itu adalah contoh video sebagai teman, di mana seorang guru itu ramah, cenderung bersenja-guna untuk menghangatkan suasana. Dampak posisi mendukung, mulut akan bergantung kepada satu, bukan mulut pada guru, ini sebagai teman. Jadi mulut akan bergantung pada satu guru. Kenapa? Karena dia sebagai teman, jadi dia akan memilih guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, murid tidak mandiri, hanya mungkin menanyakan guru yang satu itu buku, karena dia menganggap sebagai teman. Selanjutnya posisi yang keempat, pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu Bapak Ibu contoh dari video pemantau. Suara datar, tidak bergerak dan tidak emosional. Kemudian tercipta identitas diri positif. Dampaknya murid akan mengikuti konsekuensi dan hadiah. Jadi ada konsekuensinya dan juga ada hadiahnya. Tidak sepenuhnya mandiri. Ini adalah dampak dari pemantau. Selanjutnya posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, berikut ini adalah video posisi 5 yaitu manajer, di mana suara netral, tidak emosi, kita identitas diri positif, mulai membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi guru itu hanya membimbing, bukan memberikan solusi, tapi siswa sendiri yang mencari solusinya. Dampaknya murid mandiri mampu memecahkan
masalahnya sendiri. Jadi dari kelima itu yang diharapkan kita itu bersikap, paling tidak bersikap sebagai manajer atau juga bisa sebagai pemantau, paling tidak sebagai pemantau. Kalau bisa itu bersikap sebagai manajer, itu yang diharapkan. Ini dengan posisi kontrol sudah Bapak Ibu. Sekarang lanjutkan pengertian segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi adalah proses Bapak Ibu, untuk menciptakan anak-anak itu sehingga bisa kembali ke kelompoknya dengan karakternya yang lebih kuat atau lebih baik. Ini tahapan dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Membuat kesalahan adalah dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas murid dari gagal menjadi sukses. Kemudian jangan mengkritik murid. Cara mengatakan kalimat-kalimat ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi memberikan menstabilkan Bapak Ibu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Pasti saya sendiri kadang-kadang berbuat salah. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Ini adalah contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dan pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Ajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gagah lagi dari ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Jadi pasti karena itu melakukan sesuatu apapun salah atau benar pasti memiliki alasan. Lalu Bapak Ibu tadi ditanyakan alasannya itu kenapa? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinannya anak itu kira-kira mau tidak berdoa untuk memperbaiki kesalahannya itu. Ajukan pertanyaan sebagai anggota kelas, apa yang kita yakini? Yakini dengan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah disepakati dari keyakinan kelas tadi? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinannya. Contoh penerapan restitusi Bapak Ibu. Sederhana itu misalnya, kenapa dia ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan orang lain. Begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu, kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku kayak dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Karena harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah dulu padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak. Marah. Jadi
keyakinan atau prinsip anak yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Kita saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kita baru meletakkan sebuah restitusi. Kita kembali ke pertanyaan tematik tadi Bapak Ibu. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Tidak setuju Bapak Ibu. Kemudian memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan, meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Tidak setuju. Jadi harus mampu memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Tidak setuju. Jadi itu bukan memberikan solusi, ya, namanya membantu solusi itu dari siswa. Yang kelima, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak setuju. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini mungkin sekedar sharing kita bersama. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang harus diyakini bersama antara siswa dan guru. Jadi beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu hanya guru yang membuat, tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Karena itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu usahakan nanti anak-anak menuliskan salah satu nilai-nilai dari kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik. Contohnya misalnya apa? Bersama, kemudian tertib, kemudian saling menghargai. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian juga tidak menggunakan kata-kata yang berarti negatif. Contoh misalkan tidak boleh datang terlambat. Jadi usahakan tidak menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, kata-kata yang betul dalam kalimat positifnya apa? Apa? Datang tepat waktu. Misalkan ada lagi, janganlah buang sampah sembarangan misalkan. Kira-kira apa?
buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kata-kata pesan. Jadi nanti anak-anak dalam menuliskan keyakinan yang kalian mau tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan waktu ya. Kalian silakan tulis satu keyakinan yang kalian inginkan dari kelas 5 itu. Ya. Dari lainnya. Silakan. Cepat ya. Kalau sudah langsung ditempel di depan. Tempel di belakang dulu ya. Bukan marah. Sudah selesai. Ya. Sekarang silakan anak-anak nanti kumpulkan. Misalkan ada yang sama, itu dikumpulkan sama-sama disiplinan, dikumpulkan. Atau misalkan sama-sama persis, misalkan ya dalam satu dua siswa itu sama persis misalkan. Nah itu dikumpulkan sehingga menjadi satu. Nanti yang ditaruh di keyakinan kelas ini usahakan itu berjumlahnya 3 sampai 7. Jadi di sekian banyak ini kalian nanti yang diambil dijadikan satu menjadi 3 sampai 7. Oke, sekarang silakan mengumpulkan. Dari yang sama dikumpulkan jadi satu. Jadi kan saya balik. Silakan. Mbak Surya, silakan. Kumpulkan berarti ya. Ada yang jawabannya sama itu dikumpulkan. Jadikan satu. Misalkan sini menghargai guru dan teman dari sisi. Dari yang menghargai itu kan ada yang menghargai guru dan teman seperti itu. Jadi intinya dibantu sama Marisa. Silakan Marisa. Garis yang sama-sama. Akhirnya nah, jadi ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 9, 10. Ini misalkan dengan terlalu banyak, kalian nanti ambil sebanyak 3 sampai 7.
apa? Kalau misalkan banyak nanti kalian sendiri lupa apa dia kelas kalian. Ya, ingat keyakinan kelas yang kalian buat itu berdasarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik. Bukan berarti yang jelek-jelek nggak boleh. Bukan. Namanya keyakinan itu nilai yang baik. Disiplin, kerjasama, menghargai Tuhan dan guru, misalnya seperti itu. Ya, misalnya di sini bawa sampah pada tempatnya, ini menjaga kebersihan di sekolah, betul ya? Ini menjaga satu. Kemudian jaga kebersihan sama, bawa sampah pada tempatnya, betul. Sudah, berpakaian rapi sesuai dengan sekolah, jaga betul. Tertib saat proses belajar, berbicara yang baik dan sopan, bicara yang baik dan sopan, betul. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, betul. Kelas tepat waktu, kemudian mendengarkan jika guru menjelaskan, betul. Menghargai guru dan teman, dan mengikuti aturan kelas, ini juga ya, aturan itu sudah. Ini aturan kelas ini sudah, ini masih umum ya. Ya, umum. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masih ada 8. Berarti kita kurang lagi, kenapa masih ada 8? Maksimal itu ada 7. Kira-kira yang mau digabung yang mana? Menghargai guru dan teman, sekolah tempatnya, pakai yang rapi, nah ini nanti kita guru kita menjelaskan menghargai guru dan teman ini sama dengan yang ya, berarti sudah ada 7 keyakinan kelas yang kalian pakai. Nah ini ambil satu-satu deh, satu-satu ditaruh di sini. Silakan yang lain diarti dan tempel ya, ambil satu-satu konstruktif yang mau diambil jangan taruh di sini, dicobakan ya. Satu balik satu. Iya, dan mungkin dicobakan. Itu satu ya. Sekarang lem ya, silakan oleh. Jangan pilih doang ya. Ya, jadi keyakinan kelas kita yang 5 itu berbicara yang baik dan sopan pertama, kemudian menghargai guru dan teman, kelas tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tertib saat proses belajar mengajar, bangga sesama tempatnya, berpakaian bersih, tidak menunjukkan orang. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anak, sekarang silakan siapa yang bantu menempelkan link misalnya ya, biar kelihatan semangatnya. Silakan Citra, silakan ini ditempelkan di link. Kanan, biar kelihatan semangat.
Ini anak-anak tadi sudah membuat keyakinan, kira-kira anak-anak senang nggak mau minta membuat seperti itu? Jadi saya berharap anak-anak nanti belajar bersikap sesuai dengan keyakinan yang kalian sudah buat sendiri. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah,